Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Walaupun pembelajaran hari ini kita melalui media, semoga tidak menyuruti semangat kalian dalam menuntut ilmu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Sumiati. Di sini Ibu mengajar bahasa Indonesia. Karena hari ini adalah pertemuan pertama kita di kelas 11 IPA Putri. Jadi hari ini kita membahas mengenai bab 1, yaitu tentang teks prosedur kompleks. Baiklah, kita mulai dari pengertian teks prosedur. Oke, pengertian dari teks prosedur adalah teks untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Maksudnya itu adalah sesuai dengan langkah-langkah atau prosedurnya agar mencapai tujuan dari apa yang kita inginkan. Itulah pengertian dari teks prosedur. Ya, kalian bisa lihat di PowerPoint-nya. Di sini ada ciri teks prosedur. Dari segi isinya ada 3, yaitu yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal, bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Nah, yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebutnya tips. Namun dalam teks prosedur kita harus mengikuti urutan yang sistematis. Kenapa seperti itu? Karena harus sesuai dengan apa yang dituju. Jadi harus sesuai dengan tujuannya sehingga mencapai kepada tujuan apa yang diinginkan oleh si penulis. Baiklah, kalau tadi itu adalah ciri umum teks prosedur dari segi isinya. Nah, sekarang ciri-ciri teks prosedur secara umumnya. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau nama lainnya adalah kalimat imperatif. Nah, kalimat perintah di sini biasanya diakhiri dengan tanda baca seru. Contohnya, tutup pintu. Lalu yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif di sini cirinya menggunakan awalan me atau ber. Contohnya, berlari. Asal katanya adalah lari. Lalu, contoh dari imbuhan me adalah membaca. Asal katanya adalah baca. Lalu yang ketiga, menggunakan konjungsi untuk menurutkan kegiatan. Konjungsi di sini adalah nama lain dari kata hubung. Biasanya konjungsi yang digunakan dalam kalimat teks prosedur itu seperti kata lalu, setelah, dan kemudian. Nah, yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk perinci waktu, tempat, dan cara. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, unsur kebahasaan teks prosedur di sini ada 5. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang tadi Ibu jelaskan, kalimat perintah nama lainnya adalah kalimat imperatif yang diakhiri dengan tanda baca seru. Lalu yang kedua, penggunaan bentuk pasif. Nah, bentuk pasif ini untuk proses. Lalu yang ketiga, menggunakan kriteria atau batasan. Yang keempat, penggunaan kata keterangan cara. Misalnya, aduk adonan hingga merata.
Lalu keterangan alat, di sini contohnya alat yang digunakan seperti panci, kuali, dan lain-lainnya. Dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Lalu yang kelima, menggunakan kalimat saran atau larangan. Contohnya, jangan diaduk. Nah, itu kan ada kata jangan. Nah, jangan itu merupakan kalimat larangan. Kita lanjut, sekarang masuk ke dalam jenis teks prosedur. Nah, jenis teks prosedur di sini ada 3. Teks prosedur untuk memandu cara atau menggunakan suatu alat, atau cara memainkan suatu alat musik, cara menggunakan alat lainnya. Lalu yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat, atau ada bahannya apa saja, lalu caranya bagaimana, langkah-langkahnya apa saja. Dan yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya, cara menari. Langkah pertama apa yang harus dilakukan. Lalu cara melakukan senam dan lain sebagainya. Ya, tadi sudah dijelaskan ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tujuan teks prosedur. Teks prosedur memiliki tujuan, yaitu menjelaskan atau menerangkan cara untuk membuat atau melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang diinginkannya. Lalu, sekarang kita masuk ke dalam struktur teks prosedur. Dalam setiap teks, pasti dia memiliki struktur teksnya. Nah, kali ini kita bahas mengenai struktur teks prosedur. Dalam teks prosedur, di sini ada 4 struktur. Yang pertama, itu adalah tujuan. Setelah tujuan, baru ada bahan. Setelah bahan adalah alat. Setelah alat ada langkah-langkahnya. Misalnya, tujuannya yaitu ingin membuat teh manis. Lalu bahan-bahan yang digunakannya apa saja yang perlu kita siapkan. Kemudian alat yang digunakan untuk membuat teh manis tersebut apa saja yang dibutuhkan. Kemudian langkah-langkah itu adalah bagaimana cara membuat teh manis agar sesuai dengan tujuan yang diinginkannya, yaitu contohnya misalnya agar teh manis tersebut terasa lebih nikmat dan manis. Seperti itu. Nah, di sini kalian bisa lihat dalam PowerPoint-nya. Di situ ada contoh teks prosedur, yaitu cara membuat teh manis. Nah, di sini mulai dari kata teh manis adalah minuman populer yang biasa menemani sarapan pagi atau makan cemilan di sore hari. Membuat teh manis tidaklah sulit. Nah, itu adalah tujuan dari teks prosedur. Lalu kita masuklah ke dalam bahan-bahan. Itu langkah keduanya. Disiapkan bahan-bahannya. Di sini yang perlu dipersiapkan adalah 1 kantung teh celup, gula secukupnya, dan air hangat. Kemudian masuk ke tahap ketiga dalam struktur teks prosedur, yaitu alat-alat. Jadi alat yang dibutuhkan 1 buah gelas dan 1 buah sendok. Lalu langkah yang terakhir, cara membuat atau langkah-langkah. Yang pertama, menuangkan air hangat ke dalam gelas dengan takaran sesuai yang diinginkan. Kedua, mencelupkan kantung teh ke dalam gelas yang sudah terisi air hangat. Lalu yang ketiga, jangan lupa masukkan gula secukupnya. Aduk air hingga gula larut. Lalu yang keempat atau yang terakhir, jika sudah, teh siap untuk disajikan. Nah, inilah contoh dari teks prosedur. Jadi yang pertama yang harus kalian buat adalah menentukan judulnya dulu. Di sini judulnya adalah cara membuat teh manis.
Lalu yang kedua, tujuannya. Nah, di sini tujuannya yang tadi Ibu bilang, dimulai dari teh manis adalah sampai dengan di sore hari. Kemudian langkah yang ke struktur teks prosedur yang kedua itu adalah bahan-bahan. Lalu yang ketiga alat-alat, dan yang terakhir adalah cara membuat atau langkah-langkahnya. Mudah kan? Ya, sampai di sini apakah kalian bisa memahaminya? Penjelasan dari Ibu. Semoga penjelasan yang Ibu berikan kalian dapat memahaminya. Dan semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Kita hanya membahas mengenai pengertian dari teks prosedur, unsur kebahasan, dan struktur teks prosedur. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan berikan latihan agar Ibu tahu apakah kalian sudah paham atau belum. Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.